Harmoni. Kami dari mahasiswa S2 Ilmu Manajemen Undiksa. Hari ini kami berada di Bali Sinwood yang terletak di Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Bersama saya Dipta Negara. Saya Ahmad Fikri Ramadan. Saya Sania Syadira. Saya Gedewi Krama, owner dari Bali Sinwood. Saksikan perjalanan kami hari ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan owner dari Bali Sinwood. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya, Bapak, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Gedewi Krama. Saya owner dari Bali Sinwood atau PT Widra Natural Sintetik. Jadi di bawahnya itu ada brand yang namanya Bali Sinwood. Kami yang lola, gitu. Baik, bisa nggak dijelaskan bagaimana sejarah awal dari terbentuknya Bali Sinwood ini ya, Pak ya? Oke, jadi sejarah awalnya banget ini dimulai dari penelitian dosen awalnya, yaitu yang bernama Pak Wayan Karyase. Dulu waktu itu saya masih menjadi mahasiswa. Nah, beliau menunjuk saya bekerja di laboratorium. Jadi waktu itu beliau meneliti tentang kayu sintetik. Jadi beliau meneliti beberapa bahan, awalnya menggunakan pelepah pisang, terus pelepah dari daun kelapa, kemudian ada juga kandidatnya yaitu jerami dan sekam padi. Nah, di situ saya bekerja di lab untuk menemukan komposisi yang pas campuran untuk pembuatan kayu sintetik ini dengan beliau. Kemudian lambat laun setelah itu launching brand ini, Bali Sinwood ini. Di tahun 2016 kita ada pameran di Frankfurt dan di Gedung Imaco dulu di Singaraja. Nah, di situ setelah tamat kan ini sudah berbentuk paten. Karena ini sudah berbentuk paten, sayang kalau tidak dilanjutkan. Nah, jadi saya setelah tamat berinisiatif lah membuka usaha gitu. Ya, membuka usaha Bali Sinwood ini kecil-kecilan dulu dengan modal seadanya. Dan itu juga dibantu dulu dengan Pak Sida Arse dari ISI. Beliau yang mengajari saya teknik bagaimana cara membuat kerajinan dari kayu sintetik ini. Jadi kita diajarkan bagaimana caranya mengolah bahan ini menjadi sebuah kerajinan yang bisa diperjualbelikan. Awalnya banget di tahun 2018 itu saya membuat kerajinan yang kecil-kecil seperti souvenir. Dulu souvenir KKN, PPL yang ada di Undiksa kita yang handle. Nah, jadi lambat laun omset berkembang, kemudian pelanggan juga puas dengan hasil yang kami dapatkan, dan dalam perjalanan tersebut di tahun 2019 muncullah UD Bali Sinwood. Nah, seperti itu. Jadi UD Bali Sinwood. Kemudian terus juga karena ada masukan-masukan dari customer, coba buat kitchen set, kemudian peralatan makan, kemudian juga tidak terbatas itu, coba deh ke bagian kayak mebel gitu, furniture gitu, bisa nggak? Kemudian di situ Bali Sinwood bisa membuat produknya tersebut, kemudian kita juga bisa penetrasi pasar dengan baik. Nah, disitulah berkembang pas COVID menjadi PT Widra Natural Sintetik. Kenapa kita namain seperti itu? Karena kita tidak terbatas nanti menggunakan jerami dan sekam padi. Ada produk-produk lini yang berbahan daur ulang semua, tapi itu berbahan dari biomasa tropis yang ada di sekitaran Bali terutamanya. Nah, baik, di sini saya lihat ada produk ukiran Bali. Ini ada pintu Bali, ada jendela Bali. Apakah ini memang bisa dibuat dengan bahan resin dan sekam ini?
dan bagaimana prosesnya? Seperti apa? Mohon dijelaskan. Oke, Ji. Jadi bahan kami itu dari jerami dan sekam padi dengan campuran resin ini tidak terbatas dari produknya souvenir saja. Jadi produknya itu bisa kami buat menjadi apapun itu sesuai permintaan, seperti yang ada di depan ini, yaitu adalah pintu ukir yang lengkap dengan kusen dan daun pintunya juga ada di sana. Kemudian juga ada daun jendelanya dan ada jendelanya yang di bagian bawah di sana. Nah, itu sebenarnya produk kami bisa dibuat apa saja. Jadi proses pembuatannya sendiri sangat simpel. Yang pertama kita lakukan, tadi kan sudah ada tuh bahan-bahan serbuknya. Jadi bahan serbuknya tadi kita blend, kita campur, kemudian kita campur lagi satu bahan lagi bindernya itu, yaitu resin. Kita menggunakan resin. Ini adalah jenis resinnya. Kita gunakan polyester dengan perbandingan tertentu. Kemudian kita campur sehingga membentuk pasta seperti ini. Nah, setelah membentuk pasta seperti ini, kita campur dan kita tambahkan pengeringnya. Setelah kita tambahkan pengering, baru kita masukkan ke dalam cetakan nanti. Kita oles dulu supaya kita dapatkan teksturnya. Kemudian setelah itu kita cor ya. Kita cor bahannya tersebut. Setelah kita cor, kita tinggal menunggu kering. Setelah kering, kita buka dari cetakan. Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menjadi perusahaan yang hijau waktu itu. Jadi dikurasilah beberapa UMKM yang ada di Bali. Ada beberapa yang dari plastik dan lain sebagainya. Kemudian kebetulan saya juga mengajukan melalui inkubator bisnis dari Unhi waktu itu. Kemudian setelah dikurasi, sayalah menjadi salah satu yang lolos mengikuti pameran di G20 itu. Nah, kemudian saya dipilih yaitu karena bahan yang kami gunakan itu sustainable. Jadi dia selama orang Indonesia suka makan nasi, ada jerami dan sekam padi yang berlimpah. Nah, di situ dilihat dari panitia G20 itu bahwa bahan kami itu bisa berkelanjutan dan bisa menjadi pengganti kayu gitu. Pemasarannya udah di mana aja ya? Kalau pemasarannya sendiri ada yang dari offline dan online. Kalau yang offline itu kita biasanya mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Jadi di sana kita lihat juga kelas dari pamerannya itu. Kalau misalkan ada buyer internasional, kita ngikut. Cuman kalau ada juga dari daerah, misalkan untuk memperkenalkan produk ini di bagian pemerintahan atau bagian dari masyarakat yang ada di sekitar Buleleng biar lebih aware dari gini, kita juga mengikuti pameran lokalan biasanya juga. Nah, di situ ada beberapa transaksi yang terjadi, misalkan ini seperti Polres Buleleng dan bagian pemerintah membeli patung singa yang khas Buleleng. Kemudian juga kalau yang bagian online itu kita jauh lebih banyak pembelinya dari marketplace Facebook gitu.